tahun 2026 anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai 727 triliun hingga 761 triliun rupiah. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. KEM PPKF tahun 2026 disusun oleh pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Selain itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Penyusunan KEM PPKF 2026 dihadapkan pada perubahan dahsyat dan fundamental yang drastis dan dramatis dalam lanskap tatanan dan tata kelola dunia saat ini. Ibu pimpinan dan para anggota yang kami muliakan, dengan gejolak yang sangat tinggi dan dinamis serta tantangan struktural yang masih kita hadapi di dalam negeri, namun dengan fokus untuk terus menciptakan kemajuan yang konsisten, maka kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi di dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kebijakan fiskal 2026 digunakan secara efektif dan selektif, meredam berbagai gejolak dan guncangan, namun terus dapat mendukung dan responsif terhadap prioritas agenda pembangunan jangka menengah panjang. Strategi fiskal difokuskan pada penguatan daya tahan ekonomi dan sekaligus menjaga keberlanjutan APBN. Langkah-langkah yang akan dilakukan dan sedang terus dilakukan adalah stabilisasi ekonomi terus ditingkatkan, baik melalui diplomasi perdagangan, peningkatan investasi melalui negosiasi, deregulasi, dan perluasan pasar ekspor, termasuk sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan domestik untuk memperkuat pertumbuhan dan menjaga stabilitas. Kedua, melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat melalui pemberian insentif fiskal untuk berbagai program perlindungan dan juga memperkuat perlindungan sosial. Ketiga, menjaga APBN agar tetap terus sehat, kredibel, dan berkelanjutan dengan terus meningkatkan penerimaan negara baik dari pajak, bea cukai, dan PNBP. Menjaga defisit dan utang secara hati-hati dan prudent, meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja negara, serta terus menjaga fiscal buffer dan fleksibilitas APBN. Di samping itu, peningkatan pengelolaan aset dan kekayaan negara termasuk BUMN dan Danatara terus dilakukan. Ibu dan Bapak anggota Dewan yang kami muliakan, Ibu Ketua dan pimpinan Dewan yang terhormat, dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dan mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, strategi jangka menengah difokuskan pada 8 strategi yang mendukung agenda pembangunan. 1. Ketahanan pangan. 2. Ketahanan energi. 3. Makan bergizi gratis. 4. Program pendidikan. 5. Program kesehatan. 6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. 7. Pertahanan semesta. Dan 8. Akselerasi investasi dan perdagangan. Untuk ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan, APBN
2026 difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi padi, jagung, susu, daging, dan mengurangi ketergantungan impor pangan. Perkuatan rantai pasok dan hulu hingga hilir, serta menggunakan instrumen kebijakan terutama fiskal untuk mendukung subsidi pupuk, bantuan alat mesin pertanian, dan perluasan lahan pertanian, serta penyediaan benih unggul dan peningkatan serta penguatan peran Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan. Menjaga pasokan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan merupakan dua hal yang cukup menantang namun harus dilakukan. APBN juga mendorong akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha serta penguatan lumbung pangan. Kedua, dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan lifting minyak dan gas, serta menjaga stabilitas harga energi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketiga, memperkuat efektivitas program makan bergizi gratis untuk membangun generasi sehat dan produktif sejak dini. Program MBG didesain untuk meningkatkan gizi, memberdayakan peran UMKM, serta membangkitkan ekonomi daerah. Pada tahun 2026, MBG terus diperkuat hingga dapat melayani seluruh 82,9 juta potensi penerima manfaat melalui 30.000 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kualitas makanan harus terus dijaga semakin baik. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan komunitas lokal untuk menjaga efektivitas, akuntabilitas, dan memaksimalkan multiplier atau efek pengganda di bidang ekonomi. Keempat, menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini, dan perguruan tinggi. Penguatan kualitas tenaga pengajar dan penguatan pendidikan vokasi akan terus didukung. Program unggulan tersebut ditunjukkan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Tahun 2026, anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai 727 triliun hingga 761 triliun rupiah. Kelima, menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk peningkatan program jaminan kesehatan nasional sebagai asuransi kesehatan dan meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas serta meminimalkan beban biaya kesehatan di tingkat masyarakat. Anggaran kesehatan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas program pemeriksaan kesehatan gratis, akselerasi penurunan stunting, kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, dan menambah bantuan gizi baik untuk balita dan ibu hamil. Anggaran kesehatan di 2026 diperkirakan akan mencapai antara 181 triliun hingga 228 triliun rupiah. Prioritas keenam, memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk menghapus kemiskinan, memperluas lapangan kerja, dan mengakselerasi ketahanan pangan, serta mewujudkan kesejahteraan. Upaya tersebut akan direalisir melalui akselerasi desa mandiri, serta penguatan koperasi di tingkat desa kelurahan dengan terbentuknya koperasi merah putih dan UMKM di dalam pemberdayaan ekonomi daerah dan masyarakat.
Program prioritas ketujuh adalah perkuatan pertahanan semesta. Ini untuk mewujudkan dan menjaga kedaulatan Indonesia sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik. Upaya penguatan pertahanan semesta menuju minimum essential force ditempuh melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista dengan terus meningkatkan pemberdayaan industri strategis dalam negeri, memperkuat komponen cadangan, kapasitas sumber daya manusia dalam penguatan teknologi ditingkatkan, dan keamanan cyber diperkuat sebagai salah satu pilar pertahanan negara. Dan prioritas ke-8, mengakselerasi investasi serta peningkatan daya saing di dalam perdagangan ekonomi global dan penguatan global value chain. Pemerintah membentuk Danantara untuk meningkatkan sinergi dan daya saing serta daya tarik BUMN Indonesia di tingkat nasional atau bahkan di tingkat global.